Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sehat RSU Banyumanik 2 Semarang. Saya Firman Maulana dan kali ini perdana saya menjadi host di acara talk show Bincang Sehat, Sehat Yuk bersama RSU Banyumanik 2 Semarang. Baik, kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Gigi Adipa Eza Putra. Halo dok, selamat sore dokter. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Halo Mas, selamat sore. Kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah baik dok ya. Oke, Bincang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Namun, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, terlebih dahulu dokter bisa memperkenalkan diri seperti nama, misalkan tinggal di mana dokter, jadwal prakteknya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Adipa Eza Putra. Umur saya 27 tahun. Saya tinggal di Banyumanik dekat sini. Dan saya berasal dari Universitas Gadjah Mada dari Yogyakarta. Ya. Oke, itu perkenalan dari Dr. Adipa. Berikutnya dokter menuju ke sesi pertanyaan nih dokter. Bagaimana sih dok gigi dan mulut itu dikatakan sehat atau tidak sehat dokter? Oke, baik. Kesehatan ya, terutama gigi dan mulut itu dapat dikatakan sehat atau tidak tergantung adanya penyakit atau kelainan yang ada di rongga mulut ya. Kalau ada penyakit dan kelainan otomatis tidak dikatakan sehat ya. Kemudian dikatakan sehat apabila gigi dan mulut itu dapat menjalankan perannya secara optimal ya, bisa untuk pengunyahan, untuk pencernaan, kemudian untuk kemudian untuk bicara, fonetik ya, supaya jelas komunikasi, kemudian juga bisa fungsinya sebagai estetik ya, sebagai estetika gitu. Oke dokter. Secara garis besar seperti itu. Kalau seandainya nih dok, ya, ketika kita makan kemudian giginya berdarah itu sehat atau tidak sehat dok? Tentu jika ada suatu itu berarti ada suatu kelainan yang sedang terjadi ya, karena harusnya kan tidak ada darah yang keluar ketika makan, berarti itu dikatakan tidak sehat, ada suatu kelainan atau penyakit. Ada kelainan di giginya ya dok? Iya, betul. Oke, kemudian dokter, mengapa kesehatan gigi dan mulut itu penting bagi kita dokter? Oke, jadi gigi dan mulut adalah sebagai pintu masuk utama ya, makanan, minuman, kemudian bicara juga ya. Jadi dikatakan penting karena kesehatan gigi dan mulut itu sebagai pintu masuk awal. Jadi dia ada cerminan dari keseluruhan kesehatan tubuh secara umum. Itu otomatis kalau misal gigi dan mulutnya bermasalah atau ada suatu penyakit, otomatis kesehatan tubuh secara keseluruhan juga akan dikatakan bermasalah juga. Bermasalah juga ya dok? Iya betul. Dan juga biasanya kalau ada penyakit-penyakit tertentu juga akan terlihat dari kesehatan giginya itu juga. Karena banyak orang tuh menjaga kesehatan tuh ya tubuh gitu loh dok, bukan gigi atau mulut gitu kan. Iya. Kan? Sering di nomor 2 kan. Ya, sering. Oke dokter, untuk sesi berikutnya, apa sih dok hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dengan tubuh kita nih dok? Oke, jadi tubuh ini punya sistem ya. Tidak bisa terlepas satu sendiri-sendiri seperti itu, pasti akan saling ada korelasi atau keterkaitan. Misal saya contohkan adanya infeksi di dalam gigi atau mulutnya ya, gusi atau lidah mungkin ya. Tentu infeksi ini jika dibiarkan lama-lama akan bisa menyebar ke sistem pembuluh darah. Tubuh yang lain juga sistem ikut tubuh terganggu juga ya? Iya, akan bergejala ke bagian tubuh yang lain. Kalau itu dari gigi dan mulut ya. Kemudian kalau dari tubuh sendiri, misal ada orang dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya, penyakit gula itu pasti akan berdampak juga jika tidak terkontrol ya, akan berdampak ke kondisi gigi dan mulutnya. Contohnya gigi misal banyak yang goyang, mudah infeksi, penyembuhan infeksinya sulit, kemudian mulutnya juga kering, itu akan berdampak juga ke kondisi gigi dan mulutnya pasien itu sendiri seperti itu. Jadi saling ada korelasinya.
saling timbal- terhubung lah antara Iya, tubuh dan gigi serta itu juga mulut kebalikannya, Iya. gigi ke tubuh. Kalau di Indonesia sendiri nih dok, Mm-mm. apa sih penyakit gigi dan mulut terbanyak mungkin dok? Oke, kalau berdasarkan statistik dari riset kesehatan dasar tahun 2018 ya, dibandingkan tahun 2007, 10 tahun. Setiap 10 tahun pasti ada riset ya kesehatan di Indonesia, terdapat kenaikan yang signifikan, sekitar 30%. Penyakit apa itu? Penyakit secara keseluruhan, penyakit gigi dalam secara keseluruhan secara umum, namun yang paling menyumbang angka paling besar adalah gigi berlubang. Gigi berlubang, kemudian ada juga yang paling besar itu adalah gusi bengkak atau gusi berdarah. Iya, itu dua yang paling sering dialamin di Indonesia. Mungkin karena oleh di masyarakat Indonesia suka permen kali dok ya. Jadi banyak Ya, orang yang giginya tuh berlubang gitu ya. betul. Bisa dari pola makan, cara menjaga kebersihan, Cara menjaga kebersihan juga. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke dokter, berikutnya bagaimana sih dok proses terjadinya penyakit gusi dan gigi itu bisa berlubang gitu? Oke, jadi suatu kondisi gigi berlubang ya atau infeksi pada gusi semua diawalin dari 4 hal. Yang pertama adalah Oke. 4 hal ini harus terjadi agar suatu penyakit di dalam gigi dan mulut terjadi. Yang pertama adalah tempat tinggalnya suatu bakteri atau suatu mikroorganisme, yaitu di gigi atau di gusi. Gigi atau di gusi. Harus ada. Kemudian mikroorganisme sendiri atau bakterinya itu sendiri harus ada juga ya. Bakteri penyebab lubang gigi dan infeksi gusi harus ada. Itu bakterinya bakteri yang namanya plak. Pernah dengar plak ya? Kayak yang di gigi warna, mohon maaf, kuning itu. Ya, plak-plak yang lapisan tipis yang menempel di Menempel gusi di dan gigi. Warnanya putih kekuningan. Memang tidak bisa terlihat secara kasat mata, tapi ya warnanya hampir seperti itu ya. Kemudian ada juga Yang kedua. supaya dia bisa berkembang ya, Iya. dia akan bermetabolisme, tentu dia butuh suatu makanan. Nah, makanan ini yang biasanya dari sisa makanan yang kita makan. Sama makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Kemudian makanan yang lengket atau yang manis itu juga akan sangat mempercepat metabolisme dari bakteri itu berkembang untuk menyebabkan suatu penyakit. Berarti faktor makanan juga mempengaruhi ya? Ya, Dok, ya? itu sangat mempengaruhi untuk metabolisme bakterinya untuk segera berkembang gitu. Kemudian jika lama-lama dibiarkan gitu terus berulang-ulang dalam waktu tertentu dia akan menimbulkan lubang gigi Lubang gigi. yang berwarna kehitam-hitaman gitu. Oh, sampai giginya hitam, terus kemudian Coklat kehitaman gitu kropos biasanya. gitu ya, Sampai kropos. Kemudian kalau gusi biasanya dia akan timbul plak dan karang gigi sehingga akan menyebabkan gusinya gampang berdarah atau sensitif seperti itu. Itu secara garis besar prosesnya seperti itu seperti ya. dok ya. Oke, berikutnya dokter, bagaimana sih dok cara kita mencegah gigi yang berlubang? Padahal itu kan kita sudah sikat gigi tuh sehari kalau nggak salah 2 kali ya dok ya? Ya betul. Oke, jadi untuk pencegahan ya tentu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan supaya tidak terjadi suatu kondisi gigi lubang atau infeksi pada gusi ya. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati seperti itu. Jadi untuk pencegahan tentu harus sikat gigi. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride ya. Di Indonesia memang sudah semua pasta gigi mengandung fluoride. Jadi Sudah semuanya dok. ya, Jadi sudah aman untuk aman. sobat semuanya ya. Asal ada BPOM ya, BPOM. tentu ya, diberi sana BPOM. Kemudian caranya juga harus benar, jangan cuma asal Cara menggosok gigi Iya, ya? banyak orang yang beranggapan semakin keras, semakin digosok itu semakin bersih. semakin bersih dan Padahal tidak ya. Padahal cara yang efektif, cara yang optimal, nggak harus keras-keras, tapi benar itu akan lebih mencegah penyakit-penyakit tersebut untuk ada di gigi dan mulut kita. Gitu berarti ya. caranya dok untuk sikat gigi yang benar tuh dari Oke. mana dulu? Depan dulu, samping dulu. Sebenarnya dari mana aja bisa, asal caranya diusap saja dari gusi ke gigi disapu gitu ya. Kalau atas berarti kan diturunkan ke bawah. Di atas ke bawah. Kalau dari gigi bawah diusap ke atas. Kalau samping ini dok, Kalau samping tinggal sama, puter sama. aja. Putar boleh tapi sambil disapu Oke. juga ya. Jangan cuma diputer-puter aja supaya plak-plak yang menempel di sela-sela itu bisa Bisa terangkat dan ikut hilang juga ya dok ya. Kemudian sikat gigi sudah ya. Kemudian memakai benang gigi atau floss, dental floss ya. Benang gigi itu untuk membersihkan plak-plak atau sisa makanan yang ada di Sisa makanan sela-sela. yang nyangkut di sela-sela giginya. kan, dok, ya? Itu kan kalau pakai sikat sulit untuk dibersihkan. Iya, Ya, jadi harus makanya harus pakai
Benang. benang. Tapi untuk di Indonesia memang masyarakatnya belum familiar ya, karena belum masih kebanyakan pakainya sikat gigi dong. betul. daripada Karena benang. caranya memang juga agak perlu pembiasaan ya, adaptasi gitu. sih. Kemudian tentu harus membatasi ya makanan yang tinggi gula, karbohidrat gitu. Boleh makan seperti itu asal setelah itu dibersihkan. Kalau memang susah gosok gigi, karena kan juga repot ya setiap saat di luar habis makan sikat gigi susah. Paling nggak kumur-kumur saja biar makanan sisa makanan atau gula tidak terlalu lama menempel di gigi. Seperti itu. Dokter, kalau misalkan nih kita sudah sikat gigi, perlu nggak sih harus kumur lagi pakai dengan obat pembersih gigi itu? Oke, jadi untuk pemakaian obat kumur memang diindikasikan untuk mencegah bakteri plak itu berkembang ya, bakteri-bakteri yang ada di plak penyebab lubang gigi dan radang gusi tadi. Sebaiknya dipakai untuk rutin tidak masalah, bagus. Asal tidak over saja pemakaiannya, secukupnya. Soalnya kadang beberapa obat kumur ada yang menimbulkan efek mulutnya jadi kering. Jadi kering itu justru yang bahaya ya, Dok. Ya, untuk efek mulut kering kan malah pasien tidak nyaman ya. Terus gampang giginya malah jadi gampang berlubang karena kondisi kering, otomatis pembilasannya kurang, kemudian suasana mulutnya jadi asam, jadi bakteri cepat berkembang. Nggak lembab lagi ya, Dok ya? Ya kan karena air liurnya berkurang kan. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya Dok, bagaimana sih Dok resiko penularan COVID-19 pada gigi kita? Lewatnya tuh mana Dok? Oke, jadi selama pandemi ini ya, emang waktu itu awal-awal praktek dokter gigi sempat dibatasi. Ada yang sampai ditutup segala karena memang resikonya sangat tinggi ya. Penularan COVID-19 di praktek dokter gigi memang sangat tinggi dikarenakan waktu kita otomatis kalau pasien datang ke dokter gigi harus buka masker ya. Gigi otomatis kan harus buka masker. Gak mungkin lo tutup masker. Iya. Kalau dokter sama perawatnya kan masih pakai APD lengkap ya. Pasien mau nggak mau kita periksa ke praktek klinik dokter gigi harus buka maskernya gitu kan. Buka masker, otomatis dia resiko terpaparnya sangat tinggi ya. Memaparkan dan terpapar, menularkan dan ditularkannya sangat tinggi karena dia membuka sistem pernafasannya, dia kan lewat mulut, lewat hidung. Nah, tindakan ke dokter gigi seperti mengebur gigi yang berlubang, kemudian pembersihan karang gigi, ya alat-alat tertentu memang menyebabkan percikan-percikan atau droplet namanya ya, droplet air liur. Apalagi COVID kan penyebarannya lewat percikan droplet ya, dari hidung, dari mulut juga. Nah itu ketika pakai alat dari dokter gigi pasti ada percikan-percikan. Nah itu yang dikhawatirkan akan menyebabkan penularan virus COVID-19. Yang lain juga. Iya, misal pasiennya ini ternyata dokternya atau ke perawatnya malah. Iya betul. Misal ternyata pasiennya COVID, kemudian setelah itu ada pasien lagi yang tidak COVID, terus ada karena droplet atau percikannya itu ketika di udara dia tidak langsung mati. Iya, benar. Dia langsung mati, dia masih bertahan hidup. Kemudian ketika dihirup oleh seseorang pasti akan menimbulkan infeksi silang ya namanya. Bisa juga nanti kalau pas dokter atau perawatnya buka masker di ruang prakteknya, otomatis juga akan kehirup. Itu yang menyebabkan penularan gitu ya. Resikonya sangat tinggi untuk praktek dokter gigi. Ya dokter, pertanyaan yang terakhir nih Dok ya, amankah Dok ketika kita sebagai pasien nih mau periksa ke rumah sakit di saat pandemi seperti ini Dok? Oke, jadi waktu awal-awal pandemi memang waktu itu sangat ini ya, dibatasi sekali kunjungan pasien ke dokter gigi. Pasien-pasien juga pada takut karena risiko penularan yang sangat tinggi. Namun jangan khawatir, untuk saat ini sudah banyak modifikasi terutama dari segi fasilitas di ruang praktek supaya pasien itu aman ya. Tidak hanya pasien, tentu buat dokter, pasien yang lain dan juga perawat ya. Fasilitas yang ada untuk mencegah virus COVID-19 itu agar supaya tidak tertular ya, yaitu ada kayak penyedot gitu ya, alat penyedot untuk ini waktu pemeriksaannya itu ya, waktu pasien buka mulut ya, atau ketika dibur atau dibersihkan karang gigi itu banyak percikan, kemudian akan disedot oleh suatu alat penyedot gitu supaya percikan-percikan tersebut tersedot ke alat tersebut, jadi tidak menyebar ke udara bebas gitu. Kemudian sudah aman nih Dok ya, sudah ada alatnya itu ya. Ya, alat itu sudah insya Allah aman.
Namanya apa tuh dok pelatih? Namanya adalah aerosol suction. Aerosol section. Suction penyedot ya. Kemudian setelah itu, setelah pasien biasanya selesai tindakan, tentu kan kita sterilkan ya ruangan itu dan juga permukaan-permukaan yang berada di sekitar pasien menggunakan penyemprot disinfektan ataupun penyaring udara, air purifier gitu. Jadi tidak akan menimbulkan infeksi silang antar pasien berikutnya. Antara pasien satu dan pasien berikutnya. Iya, itu sih yang biasanya sudah ada di klinik dan rumah sakit ketika masa-masa pandemi saat sekarang. Jadi sudah lebih banyak modifikasi di new normal ini sehingga pasien akan lebih safe, lebih aman untuk datang ke rumah sakit. Ya, nggak usah khawatir. Yang penting pasien itu sendiri juga harus dalam kondisi yang fit ya, sehat. Kondisi yang fit, tidak menimbulkan gejala-gejala ke arah COVID gitu. Oke. Buat sobat semuanya yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, jadi sudah aman ini ya dok ya, periksa ke Poliklinik Gigi dan Mulut ya. Jangan lupa periksanya di RSU Banyumanik 2 Semarang. Baik dokter, itu saja pertanyaan dari saya dok. Mungkin ada pesan nih dok untuk pasien gitu. Oke. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, untuk pesan yang dapat saya sampaikan ya di acara talk show kali ini, yang pertama adalah jagalah kesehatan gigi dan mulut Anda sejak sedini mungkin. Kemudian jangan lupa bahwa kesehatan gigi dan mulut itu juga ada korelasinya dengan kesehatan tubuh kita secara umum. Jadi jangan sampai disepelekan ya. Tidak ada gejala sakit pada gigi dan mulut, belum tentu tidak ada penyakit. Jadi lebih baik periksakan rutin setiap 16 kali supaya bulan sekali ya dok? 16 kali supaya penyakit-penyakit yang tingkatnya ringan atau belum menimbulkan gejala dapat segera tertangani. Kemudian pemakaian obat kumur juga saat pandemi ini juga sangat penting untuk mencegah perkembangan dari mikroorganisme ya, penyebaran dari bakteri dan virus. Kemudian juga jangan takut untuk datang ke dokter gigi jika Anda memang ada keluhan atau mau check up. Karena bisa memang langsung datang ke poli atau ke rumah sakit umum Banyumanik 2, poli giginya sudah safe, fasilitasnya sudah aman untuk mencegah transmisi COVID-19. Jadi jangan ragu, jangan takut. Yang penting Anda dalam keadaan yang sehat. Oke dokter, terima kasih dokter atas waktunya. Ya, sama-sama Mas. Mohon maaf juga apabila masih ada kekurangan. Dan saya informasikan kepada Sobat Sehat RSU Banyumanik 2 Semarang, jika Anda ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Gigi Adipa, jadwal prakteknya hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 12 sampai 16 sore ya dok ya? Iya, betul. Oke, benar ya dok ya? Baik, di RSU Banyumanik 2 Semarang, kesembuhan Anda harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.